Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 Ingin membahas mengenai lembaga tinggi negara. Definisi lembaga negara ada dua, yakni lembaga negara arti luas dan arti sempit. Lembaga negara arti luas adalah setiap individu atau organisasi memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan lembaga negara arti sempit adalah setiap individu dapat dikatakan organisasi atau lembaga negara secara pribadi mempunyai kedudukan hukum tertentu untuk melakukan sesuatu atas nama negara. Pembentukan lembaga negara didasarkan pada macam-macam dasar hukum. Antara lain ada lembaga yang dibentuk berdasarkan UU, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri. lapisan pertama, lembaga tinggi negara dan wewenangnya. Yang termasuk ke dalam jajaran lembaga tinggi negara antara lain adalah organ konstitusi yang secara langsung telah diatur kewenangannya pada UUD tahun 1945. Macam-macam lembaga tinggi negara beserta tugas dan wewenangnya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat berdasarkan UUD tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama ada presiden. Tugas presiden adalah memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, membentuk UU, menetapkan peraturan pemerintah pengganti UU, dan memiliki hak prerogatif, yaitu hak istimewa yang melekat pada presiden selaku kepala negara. Yang kedua ada MPR. Tugas dan wewenang MPR antara lain untuk mengubah dan menetapkan UUD, memberhentikan presiden dan wakil presiden berdasarkan putusan MK, dan memilih presiden dan wakil presiden untuk mengisi jabatan bila terjadi kekosongan. Yang ketiga ada DPR. DPR mempunyai kekuasaan untuk membentuk UU, kewenangan untuk membahas dan memberikan persetujuan atas rancangan anggaran negara yang diajukan presiden dalam bentuk RUU terkait APBN, dan memberikan pertimbangan kepada presiden atas pemberian amnesti dan abolisi. Yang keempat ada DPD. Wewenang DPD antara lain dapat mengajukan rancangan UU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kelima ada BPK. BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang hasilnya akan diserahkan pada DPR, DPD, serta DPRD sesuai kewenangannya. Yang keenam ada MA. Kewenangan yang dimiliki MA antara lain mengadili perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU, dan memberikan pertimbangan kepada presiden jika hendak memberikan gerasi dan rehabilitasi. Yang ketujuh ada MK. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir ketika putusannya telah final. Yang terakhir yaitu KY. Komisi Yudisial dibentuk dengan tujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim agar kekuasaan kehakiman tetap terkontrol. Selanjutnya, lapisan kedua lembaga negara. Lembaga negara yang tergolong dalam lapisan kedua bisa berdasarkan dari Undang-Undang dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga dan komisi negara independen, antara lain, 1. Menteri Negara. Tugas Menteri Negara mengikuti dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan dari program yang telah ditetapkan di bidang yang menjadi tanggung jawabnya, menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah-masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan keadaan dalam bidang dikoordinasinya sehari-hari, melaksanakan koordinasi serat-eratnya antara Direktur Jenderal dan pimpinan lembaga lainnya. Kedua, Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki wewenang memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, menetapkan peraturan di bidang perbankan, melaksanakan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, TNI. Tugas TNI yaitu mengadakan kedaulatan rakyat, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpahan darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Keempat, Polri. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kelima, Kejaksaan Agung. Keenam, KPU. Ketujuh, Komnas HAM. Kedelapan, KPK. Kesembilan, KPPU. Kesepuluh, KKR. Kesebelas, KKI. Dan kedua-belas, KPI. Lapisan ketiga lembaga negara yang berasal dari regulator di bawah undang-undang. Secara hukum keberadaannya hanya didasarkan kepada kebijakan presiden.
terdapat sejumlah lembaga maupun jabatan daerah yang termasuk ke dalam kategori ini. Lapisan ketiga tersebut terdapat beberapa di antaranya adalah gubernur, DPRD provinsi, bupati, wali kota, dan pemerintahan daerah. Wewenang dari gubernur adalah mengajukan rancangan peraturan daerah, menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD, dan menetapkan perkada dan keputusan kepala daerah. Yang kedua, wewenang dari bupati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, secara normatif, tugas dan wewenang bupati adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama, mengajukan rancangan perda, dan menetapkan peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPR. 3. Wewenang DPRD daerah. Membentuk perda bersama gubernur dan membahas dan memberikan persetujuan raperda mengenai APBD yang diajukan gubernur. Yang keempat, wewenang dari pemerintahan daerah. Wewenang dari pemerintahan daerah yang terdapat di dalam undang-undang adalah mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengelola wilayah laut sejauh 12 mil jauhnya dari garis pantai ke arah laut lepas dan berwenang melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut. Sistem kelembagaan Indonesia terbentuk atas dasar pembagian kekuasaan. Adapun dasar pembagian kekuasaan adalah keinginan untuk membatasi kekuasaan atau penumpukan yang ada pada suatu lembaga negara. Di Indonesia, pembagian kekuasaan tersebut meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam perkembangannya untuk masalah keuangan negara, walaupun dalam pembuatan APBN dibuat oleh DPR dan Presiden dan jajarannya untuk mengawasi dan mengontrol belanja negara di Indonesia memiliki lembaga negara yang berkuasa secara eksaminatif, yaitu Badan Pengawas Keuangan Negara atau BPK.